Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggambar karakter di CorelDRAW bagi pemula. Pertama-tama kita masuk ke CorelDRAW terlebih dahulu, lalu klik New Document. Di sini operasional ya untuk menambahkan nama dokumen kita. Di sini saya akan memberi nama yaitu objek 1. Untuk ukurannya operasional sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah diatur, kita klik OK. Oke, untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nah, langsung saja kita buat untuk karakter pertamanya. Pertama-tama kita klik ellipse tool. Kita buat lingkaran. Klik kanan. Lalu pilih convert to curve. Oke, kita sesuaikan saja. Kita atur. Nah, kalau udah, kita copy, Ctrl C, paste, sesuaikan seperti ini. Nah, kalau udah, kita tinggal kasih warna. Lagi-lagi ini operasional ya, sesuai selera masing-masing. Mau kasih warna apa? Di sini saya kasih warna biru karena itu warna favorit saya. Wow, canda. Terus kita mau buat matanya, kita kasih warna hitam. Kalau udah, kita copy. Nah, kita kasih warna putih. Ini untuk pupilnya ya guys. Kita copy lagi. Nah, kalau udah, kita blok keseluruhannya. Terus kita copy paste lagi. Nah, gini. Oke. Habis itu kita taruh, sesuaikan. Nah, kalau udah, kita buat mulutnya pakai freehand tool. Terus kita pakai ellipse tool untuk buat merah-merah pipinya itu loh. Kalau udah, kita buat tangannya pakai freehand tool. Kayak gini. Sesuaikan aja ya. Kita hapus dulu yang salah, kita blok hapus, baru kita buat untuk alisnya. Ini dinochiwisai, jadi harus ada alisnya. Terus kita buat ekornya menggunakan freehand tool. Sesuaikan menggunakan shape tools. Nah, kayak gini. Habis itu kita mau buat untuk durinya ya, dengan menggunakan ellipse tool. Terus kita sesuaikan. Nah, kalau udah jadi, kita blok keseluruhannya. Terus hasilnya bakal kayak gini. Oke, kita lanjut ke objek kedua. Sebelumnya saya sudah membuat satu contoh seperti di samping. Nah, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, kita buat lingkaran menggunakan ellipse tool.
Kalau udah, kita pakai rentang tool untuk bagian tengahnya. Klik shape tool supaya sudutnya itu membulat ya guys ya. Lalu kita blok, terus kita gabungkan kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk pitanya menggunakan ellipse tool. Klik kanan, lalu klik convert to curves. Kita sesuaikan. Nah, kalau udah, kita kembali ke pick tool, lalu kita copy. Terus untuk membuat bulatan pitanya kita pakai ellipse tool. Sesuaikan seperti contoh yang ada di samping. Lalu kita beri warna merah dan juga pitanya berwarna pink. Kita kembali ke pick tool, baru kita blok. Kita beri ketebalan pada garisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau udah, kita blok untuk lingkarannya, lalu kita beri juga ketebalan, terus kita kasih warna kuning. Nah, kalau udah, kita blok pitanya, lalu kita sesuaikan. Selanjutnya kita mau buat untuk matanya menggunakan ellipse tool. Terus untuk garis matanya kita pakai freehand. Nah, untuk mulutnya kita juga pakai freehand tool. Kita ke ellipse tool untuk membuat merah pipinya. Kita beri transparansi. Untuk bagian putihnya kita pakai ellipse tool. Lalu untuk sticknya kita pakai rentang tool. Kita sesuaikan. Klik kanan, order to back of page, supaya sticknya berada di belakangnya ya. Baru kita buat seluruhannya, dan jadi kira-kira seperti ini untuk objek yang kedua. Kita lanjut untuk objek yang ketiga. Saya akan buat Shinchan. Kita pakai pen. Kita buat dulu bentuk wajahnya. Kalau sudah, kita blok. Kita klik shape tool untuk mengatur gambarnya. Kita sesuaikan kira-kira seperti ini. Kalau udah, kembali ke pick tool, lalu kita kasih warna untuk mukanya. Klik kanan, lalu kita convert to curves. Kita sesuaikan. Kita pakai pen untuk membuat matanya. Alisnya juga menggunakan pen ya. Kita atur sesuai ketebalan garisnya, lalu kita taruh, kita copy, sesuaikan, atur jaraknya. Untuk rambutnya sama, masih menggunakan pen. Kita kasih warna hitam, lalu kita klik kanan untuk order. Selanjutnya kita gambar bajunya menggunakan pen. Nah, kalau udah, kita tinggal blok, baru kasih warna merah untuk bajunya. Kita sesuaikan, lalu seperti tadi kita order, lalu to back of page, supaya gambarnya terletak di belakang ya. Untuk tangannya saya pakai freehand untuk menggambar tangannya.
Kalau udah kita kasih warna, lalu kita order to back to fake. Setelah itu di copy dan lakukan hal yang sama untuk tangan sebelahnya. Lalu kita gambar untuk celananya masih sama. Kita kasih warna kuning dan order to back to fake seperti sama dengan baju dan celana. Kita gambar kakinya seperti itu, lalu lakukan langkah yang sama. Nah, gambarnya sudah jadi. Kira-kira seperti ini. Kita blok, lalu kita kasih kecil. Oke, kita lanjut untuk gambar yang keempat. Ini kita mau buat one page, salah satu karakter yaitu Ice. Kita pakai freehand untuk gambar wajahnya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita buat rambutnya. Kita garis-garis saja. Setelah diberi warna hitam, kita sesuaikan dengan bentuk wajahnya. Kita blok, lalu kita atur. Kalau udah, kita ke ellipse tool buat lingkaran untuk topinya. Kalau udah, kita beri warna, lalu klik kanan. Terus kita mau bikin bulatan untuk di atas topinya menggunakan ellipse tool seperti tadi. Kita order, lalu to back of fake seperti itu. Selanjutnya kita mau membuat matanya menggunakan ellipse tool. Kita beri warna putih, lalu kita copy untuk membuat pupilnya dan beri warna hitam. Kita sesuaikan untuk bola matanya. Habis itu kita beri ketebalan, lalu kita atur posisinya. Kalau udah, kita buat untuk hidungnya. Kita perkecil. Kita blok dulu yang salah, baru kita hapus. Selanjutnya kita buat mulutnya menggunakan freehand. Kita atur. Kira-kira seperti itu. Lalu kita blok. Kita sesuaikan. Selanjutnya kita mau buat bintik-bintik wajahnya menggunakan ellipse tool. Kita kasih warna hitam saja. Kita copy paste, lalu kita blok, lalu kita copy paste lagi. Kita kasih warna. Kita beri sedikit transparansi. Nah, sudah jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Kita blok dulu, baru kita atur. Oke, untuk karakter yang terakhir, kita akan membuat bunga. Pertama-tama kita menggunakan ellipse tool, membuat lingkaran. Kita perkirakan saja besarnya bagaimana. Terus kita ke shape tools. Setelah itu kita atur membentuk kelopak bunga. Kita tarik. Kita sesuaikan saja. Kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu kita berikan warna. Setelah itu kita beri transparansi. Kita sesuaikan. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke pick tool.
Lalu kita seleksi, kita blok, kita beri ketebalan 1,5. Kalau udah, kita ke freehand untuk membuat semacam garis-garis untuk bunganya. Kita kasih ketebalan. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau udah sesuai, kita blok, lalu kita copy paste. Oke, saya juga buat untuk yang bagian kecilnya masih sama. Kita copy paste, kita atur, lalu kita copy lagi, dan kita lakukan secara berulang. Nah, jadi bunganya sengaja saya buat seperti ini supaya ada kesan efek pengecilnya ya guys ya. Kita blok, habis itu kita blok terlebih dahulu. Baik, kita sesuaikan. Setelah itu kita blok, lalu kita copy paste, kita tarik ke atas, kita sesuaikan, kita perkecil terlebih dahulu, lalu kita copy kembali, kita buat untuk tangkainya menggunakan freehand. Kita sesuaikan, terus kita tambah ketebalan pada garisnya kira-kira saja. Kalau sudah, kita klik garisnya, lalu kita klik kanan, pilih order dan to back to page. Lakukan pada kedua garisnya, lalu kita sesuaikan. Selanjutnya kita mau buat untuk bagian tengah bunganya menggunakan ellipse tool. Seperti ini. Kita beri warna kuning untuk kelopak bunganya dan juga hijau. Setelah itu kita copy dan sesuaikan pada posisi bunganya. Selanjutnya untuk daunnya kita pakai freehand tool. Kita sesuaikan. Nah, kalau udah jadi, kita kasih warna hijau untuk daunnya, lalu kita buat lagi untuk daun satunya. Kira-kira kayak gini. Terus kita kasih warna hijau lagi, kita atur, lalu kita blok dulu, klik kanan untuk order, lalu klik to back of back supaya objek bunga dan daunnya terpisah, dimana objek daunnya itu ada di belakang objek bunganya. Tinggal kita sesuaikan saja. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu, inilah penampakan dari objek terakhir kita.
Inilah 5 karakter yang sudah kita buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan comment, and thank you for watching. Bye bye.